Halo. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Bu Armi sendiri bagaimana? Oh luar biasa. Kalau ketemu dengan Pak Salman ini Oke, selalu thank you. Memang muka aku itu muka ada di muka stand up comedy. Iya. Enggak juga. Enggak juga Pak Salman dalam artian tuh selalu semangat. Oke. Karena semangatnya Pak Salman ini selalu menginspirasi. Iya, Pak Salman, kira-kira ini Pak Salman sore-sore begini kita cerita apa enaknya? Aduh, ini Bu, makanya saya bahagia sekali melihat Bu Armi hari ini. Wah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa di Bu Armi itu bisa memberikan saya, membantu saya untuk keluar dari masalah yang saya hadapi saat ini. Semoga Pak Khususnya ya. kepada anak-anak saya di sekolah Bu Oh Armi. iya. Saya melihat bahwa beberapa hari ini anak-anak saya di sekolah itu tidak tahu kenapa ya tiba-tiba anak-anak tidak mau sekali aktif di kegiatan ekstrakurikuler khususnya bahasa Inggris Bu Armi. Padahal saya berharap sekali anak-anak itu tertarik untuk bisa belajar bahasa Inggris karena itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi ceritanya ini Pak Sal kegiatan ekstrakurikuler dalam hal mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya betul sekali Bu Armi. Kira-kira Pak Sal dari inti pembicaraan kita nantinya ini tujuan apa yang Pak Sal ingin capai? Iya, saya berharap sekali dengan diskusi yang kita bangun hari ini bersama Bu Armi, saya berharap bahwa saya menemukan solusi tentang bagaimana mengaktifkan kembali anak-anak saya, membuat anak-anak saya semakin tertarik untuk belajar bahasa Inggris sebagai bekal mereka di kemudian hari. Jadi bagaimana strategi ya atau cara untuk mengaktifkan anak-anak dalam mencintai bahasa Inggris di kemudian hari seperti itu Pak Salman. Iya betul sekali Bu. Oke. Nah kalau menurut Pak Salman untuk agar anak-anak ini bisa memiliki kecintaannya terhadap kegiatan ekstrakurikuler ini yang seperti apa yang Pak Salman inginkan? Ya, saya berharap sekali bahwa anak saya itu tahu tentang manfaat apa yang mereka bisa dapatkan dari kegiatan ini. Sehingga mereka betul-betul, bukan karena saya memaksa kehendak saya untuk mereka ikut di kegiatan ini, tapi betul-betul muncul dari dalam diri mereka untuk mau belajar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka insya Allah di kemudian. Oke. Jadi istilahnya ada efek ya Ya, buat anak-anak. Saya berharap bahwa ini bisa memberikan efek yang positif buat anak-anak kita, sehingga mereka tahu bahwa ternyata dampak yang saya bisa dapatkan atau manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan ini betul-betul mereka bisa rasakan nantinya. Oke. Yang seperti apa itu kira-kira Pak, efek yang seperti apa yang Bapak maksudkan? Artinya bahwa anak-anak itu Bu, saya berharap anak-anak ini kemudian bisa betul-betul mengetahui bahwa oh ternyata dengan belajar bahasa Inggris kita semakin luas kita punya pengetahuan. Tidak hanya kita mempelajari tentang bahasa Indonesia, pengetahuan dari orang-orang Indonesia, tetapi kita bisa mengadopsi pengetahuan positif dari negara-negara luar, negara-negara maju karena saya punya kemampuan bahasa yang bagus misalnya. Yang kedua, saya bisa membangun komunikasi dengan orang-orang yang tidak sama dengan bahasa saya. Yang ketiga, saya bisa setelah saya mengetahui bahasa Inggris bahwa saya bisa kemudian memperluas relasi saya, bahkan pendidikan saya mungkin bisa semakin maju. Gitu. Jadi di sini yang Bapak maksud itu anak-anak itu dengan belajar bahasa Inggris mereka bisa membangun komunikasi, kemudian memperluas komunikasi relasi mereka dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana ya. Seperti itu. Meningkatkan pengetahuan mereka juga. Dari sisi mempelajari pengetahuan dan mengadopsi pengetahuan dari negara-negara maju. Wah, keren sekali Pak Salman ya. Jadi kira-kira kalau boleh tahu Pak Salman, kira-kira rencana apa yang ingin Pak Salman lakukan agar mereka bisa mencintai kegiatan ini? Yang pertama mungkin Bu, iya betul. Yang pertama mungkin saya akan mengumpulkan anak-anak, kemudian saya berdiskusi dengan mereka, kemudian menanyakan kepada mereka mereka tentang manfaat dari apa yang kita pelajari di English Development Club misalnya atau di ekstrakurikuler itu, ekstrakurikuler bahasa Inggris. Kemudian yang kedua juga saya berharap dari diskusi itu anak-anak mampu menumbuhkan kesadaran diri mereka untuk mereka melakukan itu karena adanya kesadaran diri, bukan karena adanya paksaan dari saya sebagai pembinanya.
Jadi dalam hal ini yang Pak Salman ingin lakukan diskusi. Diskusi dengan mereka. Diskusi dengan mereka. Terus dalam diskusi ini ada kesadaran diri. Iya, anak-anak yang memunculkan kesadaran diri. Anak-anak yang memunculkan kesadaran dirinya ya. Terus kesadaran diri yang seperti apa yang Bapak maksudkan? Kesadaran diri yang saya maksudkan di sini bahwa tidak ada paksaan, tapi mereka itu betul-betul melaksanakan satu kegiatan berdasarkan tujuan mereka. Bukan karena saya mengatakan bahwa anak-anak kalau kau ikut belajar bahasa Inggris kau juga akan mendapatkan manfaatnya, tidak seperti itu. Tetapi saya berharap anak-anak itu melihat prospek daripada apa yang mereka ikuti itu, baik terhadap saat ini maupun di masa akan datang. Prospek dalam artian mereka betul-betul bisa menjadi anak milenial yang mampu mengasah otak mereka dengan pengetahuan baru berdasarkan bahasa Inggris yang mereka kuasai. Oke, keren Pak Salman. Kira-kira ada enggak ide lain selain diskusi dengan menumbuhkan kesadaran diri mereka? Iya, saya mencoba akan menayangkan beberapa video-video yang menarik terkait dengan orang yang berhasil dengan mereka punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus. Khususnya anak-anak muda milenial yang punya yang berhasil ketika mereka menguasai bahasa Inggris. Contoh misalnya mereka menontonkan mereka yang juara di lomba-lomba yang berhubungan dengan bahasa Inggris, kemudian anak-anak remaja yang bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri dengan kemampuan berbahasa Inggris yang bagus, kemudian anak-anak yang orang-orang yang sudah sukses bekerja di luar negeri dan membahagiakan orang tuanya berdasarkan pengetahuan bahasa Inggris yang mereka miliki sebagai pendukung utama untuk berkarir di luar negeri. Keren Pak ya. Jadi ada motivasi dari dalam diri anak yang harus Iya, dikembangkan. jadi mereka sendiri yang munculkan motivasi intrinsik. Karena saya tidak berharap anak-anak itu akan lahir motivasi ekstrinsik. Tapi selain motivasi ekstrinsik, tapi yang paling saya harap pada anak-anak itu adalah motivasi dari mereka sendiri. Jadi ada dua motivasi di Iya, sini ya, dari dalam dan dari luar. Dari yang luar tadi itu termasuk saya sendiri. dari tayangan-tayangan video Iya. dengan orang-orang Iya. yang melakukan kegiatan Iya. berbahasa Inggris yang sudah dianggap berhasil. Iya. Kemudian Pak Salman, kegiatan apa yang kira-kira Pak Salman ingin lakukan agar anak-anak ini nantinya bisa betul-betul mencintai dan mau untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini? Mungkin Bu, ya makasih Bu Armi atas pertanyaannya. Mungkin Bu saya akan lebih lebih berinovasi dalam artian di kegiatan ekstrakurikuler itu saya tidak melakukan hal-hal yang monoton yang membuat anak-anak bosan, tetapi bagaimana membuat inovasi-inovasi baru dalam kegiatan itu sehingga anak-anak itu semakin tertarik bahwa ternyata bahasa Inggris itu menyenangkan, ternyata bahasa Inggris tidak seperti ini disuruh menghafal kosakata, disuruh saja membaca, tetapi bagaimana menimbulkan semangat anak-anak dengan inovasi-inovasi baru yang kita buat di sana bersama. Oke. Di sini saya melihat ada kegiatan yang tidak monoton yang seperti apa yang Bapak Salman maksudkan di sini? Artinya mungkin Bu, itulah saya bilang tadi bahwa monoton itu biasanya anak-anak hanya disuruh menghafal kosakata, kemudian disuruh menghafal percakapan. Padahal dalam pembelajaran bahasa Inggris itu mereka tidak harus melakukan hal itu, tetapi mungkin kita bisa misalnya mengajak mereka berdiskusi dengan menggunakan daya nalar mereka, daya pikiran kritis mereka, kemudian mungkin kita bisa bawa keluar untuk misalnya English Camp, kemudian melakukan kolaborasi dengan sekolah lain yang juga punya ekstrakurikuler bahasa Inggris supaya mereka semakin terbuka. Oh ternyata bukan cuma kita aja yang belajar bahasa Inggris, tapi di sekolah lain pun punya saingan-saingan nanti yang bisa menjadi potensi di kemudian hari. Keren. Dari percakapan kita nih Pak Salman, sudah ada enggak langkah-langkah yang ingin Pak Salman lakukan? Insya Allah Bu, langkah-langkah itu sudah terpikirkan di dalam pikiran saya dan mungkin sudah membuat sedikit rencana-rencana itu lewat tulisan-tulisan saya bahwa mungkin saya akan segera melakukan tindakan itu untuk membuktikan kepada anak-anak bahwa mereka semuanya bisa untuk menguasai bahasa Inggris itu. Iya, jadi sudah ada plan-nya, sudah ada rencana yang plan, sudah di ya. kepala Pak Salman. Dan insya Allah rencana aksi saya itu mungkin saya akan laksanakan, sudah akan saya laksanakan di minggu depan di hari Ahad, karena kami biasanya memang laksanakan kegiatan itu setiap hari Ahad, dan disitulah saya akan buktikan bahwa bahasa Inggris itu tidak monoton. Nah, keren. Saya juga ini kayaknya tertarik mau ikut kegiatannya Pak Salman. Terima kasih Bu. Iya, terkait dengan rencana aksinya Pak Salman,
kira-kira Pak Salman butuh seseorang nggak untuk membantu? Oh, betul sekali. Saya terima kasih Bang. Jadi saya mungkin butuh saya akan panggil salah satu teman saya yang saya tahu bahwa dia punya pengalaman dalam bahasa Inggris, sehingga dengan pengalaman itu anak-anak semakin termotivasi untuk belajar. Oke, keren Pak Sal ya. Jadi kira-kira Pak Sal, untuk tindakan selanjutnya saya tertarik sekali. Boleh janjian ulang nggak Pak Sal untuk melihat progres kegiatannya Pak Salman? Iya, bahkan nanti saya mungkin undang Bu Armi di kegiatan pembelajaran berikutnya, misalnya di pertemuan kedua itu saya akan mengundang Bu Armi untuk datang menyaksikan sendiri bagaimana anak saya punya keinginan antusias untuk belajar bahasa Inggris. Di situ Bu Armi nanti bisa melihat sendiri adakah perubahan dari hasil percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, sih. Terima kasih Pak Salman ya untuk sharing-sharingnya hari ini. Jadi di sini apa yang Pak Salman temukan dari intisari pembicaraan kita? Ya, saya bersyukur saya bisa berdiskusi baik dengan Bu Armi hari ini. Saya bisa menemukan solusi, saya bisa mencari, saya mungkin bisa semakin berpikir berinovasi untuk bagaimana supaya pembelajaran bahasa Inggris itu semakin menyenangkan dan anak-anak justru semakin tertarik untuk masuk, dan bisa saja dia mengundang teman-temannya untuk semakin bergabung dalam kegiatan sekolah bahasa Inggris, sehingga anak-anak di sini bisa saja nanti menjadi sekolah yang menjadi English area di sekolah kami, sehingga bahasa Inggris menjadi sebuah percakapan sehari-hari selain bahasa Indonesia. Iya, keren Pak Sal ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini percakapan kita yang luar biasa dan sangat menginspirasi juga Pak Salman ya. Jadi saya tunggu undangannya Pak Sal. Insya Allah, tunggu undangan tertulis. Oh, okay. Iya Pak Salman, terima kasih banyak. Terima kasih untuk banyak juga Bu sharing-sharingnya, Ermi atas Pak sharingnya Salman. hari ini ya. Terima kasih Luar banyak. biasa. Akhirnya saya bisa menemukan solusi. Oke, Thank you. Terima kasih Pak